Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Tujul, Ferdinand Nurdin, menghadiri kegiatan monitoring pencapaian penanganan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca JRK di sektor transportasi udara. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Rahmat Setio Prabowo, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 hingga 10, serta pemangku kepentingan penerbangan lainnya. Agenda ini berfokus pada pengolahan data emisi JRK sebagai dasar penyusunan langkah strategis dalam mendukung kebijakan nasional pengurangan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan Paris Agreement dan target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060 melalui konsep Green Aviation yang berkelanjutan. Berbagai upaya pengurangan emisi turut dibahas, mulai dari efisiensi operasional penerbangan, peremajaan armada pesawat, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel, hingga penerapan konsep single engine taxi. Selain itu, optimalisasi fasilitas navigasi penerbangan, pengembangan green eco building, serta penguatan sistem evaluasi dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi bagian dari agenda. Terkait sektor kebandarudaraan, tantangan utama yang diidentifikasi adalah proses sosialisasi dan implementasi kebijakan pengurangan emisi di tingkat bandar udara yang membutuhkan penyesuaian dengan berbagai kegiatan dan keterbatasan yang ada di setiap bandara. Dalam forum tersebut, Kepala Outland Wilayah Tujul, Ferdinand Nurdin, menyampaikan sejumlah arahan strategis agar langkah penanganan perubahan iklim lebih terukur dan efektif. Ferdinand Nurdin menegaskan pentingnya adanya parameter yang jelas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau RTH, seperti ketentuan mengenai luas minimal area, serta jarak antar tanaman yang disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik ruang yang tersedia, agar proses penghijauan lebih terarah dan berdampak nyata. Ferdinand Nurdin mengusulkan agar Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyusun pedoman pengaturan secara nasional terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan efisiensi energi di lingkungan bandar udara. Hal tersebut meliputi pengaturan jenis tanaman yang direkomendasikan, jarak antar tanaman, luas minimal area terbuka hijau, serta target pemenuhan kapasitas PLTS dan transisi penggunaan lampu LED, termasuk pengaturan penggunaan kendaraan non-emisi. Di samping itu, Ferdinand menilai bahwa program pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi terkait penanganan perubahan iklim di sektor transportasi udara perlu terus diperkuat secara menyeluruh, agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Sebagai bagian dari strategi monitoring dan evaluasi, Ferdinand turut menegaskan pentingnya penghitungan baseline emisi gas rumah kaca di tiap bandar udara yang dilakukan secara sistematis, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur pencapaian pengurangan emisi hingga tahun 2030 dengan target pengurangan emisi sesuai dengan skema ICAO Corsia. Dengan baseline yang terukur, strategi mitigasi yang diterapkan akan lebih terarah dan akuntabel. Di samping itu, kegiatan ini juga menegaskan komitmen Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 dalam mengawal pelaksanaan program pelestarian lingkungan di sektor kebandarudaraan.